tentang roh kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat di sini Bapak Suryadi Pandi, SPDI MTD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Baiklah, di sini saya Fauza Aulia dengan NIM 2214090022 akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Perubahan dalam Pembelajaran IPS dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ke Modul Ajar di Kelas 8 SMPN 204. Adapun latar belakang dari judul saya yaitu latar belakang dalam konteks pendidikan itu menjelaskan pentingnya peran pendidikan dalam perkembangan suatu bangsa. Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaan, dan sekolah itu berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan pengalaman belajar dalam lingkungan sekolah. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga bimbingan untuk mencapai individu yang berprestasi dan berkepribadian baik. Nah, salah satu aspek yang penting dalam pendidikan adalah kurikulum, yang merupakan rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan metode pembelajaran. Di Indonesia, kurikulum mengalami perubahan yang signifikan dari kurikulum ke-13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kebebasan kepada guru atau siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam kurikulum Merdeka, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP itu digantikan dengan modul ajar yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, perubahan kurikulum ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Namun, implementasi kurikulum baru juga menghadapi tantangan seperti kesiapan guru dalam menghadapi atau memahami modul ajar tersebut. Oleh karena itu, untuk seorang guru memahami modul ajar, kita perlu melakukan sosialisasi atau pengarahan kepada guru-guru yang kurang paham atau kurang tahu prosedur dari modul ajar tersebut. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian saya yang pertama itu adalah menganalisis perubahan RPP ke modul ajar. Di sini saya akan mengidentifikasi dalam dan memahami bagaimana struktur atau komponen yang ada di dalam RPP dan menganalisis perubahan transisi dari RPP tersebut ke modul ajar. Yang kedua itu saya menganalisis kesiapan guru. Di sini saya akan menilai kesiapan guru IPS dalam menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tujuan yang ketiga itu saya akan mengkaji dampak yang timbul oleh perubahan dari RPP ke modul ajar terhadap pembelajaran IPS di sekolah SMPN 204. Nah, teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teori konstruktivisme. Nah, teori ini berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah ada. Dalam konteks penelitian ini, aplikasi teori konstruktivisme dapat dilakukan dengan mendorong guru IPS untuk merancang modul ajar yang mengutamakan keterlibatan aktif siswa melalui kegiatan kolaboratif, diskusi kelompok, dan proyek berbasis masalah. Nah, dengan cara ini siswa itu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlihat dalam beberapa proses eksplorasi dan refleksi, sehingga mereka dapat mengaitkan konsep-konsep IPS dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan minat siswa terhadap yang diajarkan serta menciptakan suasana belajar yang kondusif dalam kelas tersebut. Selanjutnya, kalau saya kaji dalam penelitian terdahulu menyangkut dengan judul saya, ada penelitian pertama yang dilakukan oleh Nuryani, yaitu penelitian ini membahas tentang perubahan kurikulum dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka Belajar. Penelitian ini menyoroti bagaimana kurikulum baru yang dirancang untuk mengatasi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Nah, di sini disusun berdasarkan kebutuhan dengan perkembangan zaman. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada implementasi kurikulum Merdeka di lembaga pendidikan serta bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas
Kalau saya konsepkan dari judul yang saya ambil, di sini saya akan memaparkan kerangka berpikir yang pertama itu yaitu ada perubahan. Yaitu saya akan menganalisis apa perubahan dari RPP ke model ajar dan apa prosedur yang apa saja prosedur yang ada dari RPP dan apa saja prosedur yang ada dalam model ajar. Ada kesiapan guru. Di sini saya akan menganalisis bagaimana kesiapan guru IPS di SMA N 200 Batahan untuk merealisasikan atau menerapkan modul ajar, sedangkan mereka itu kan guru itu menggunakan RPP. Jadi bagaimana cara mereka menyusun modul ajar pada kurikulum merdeka dan dampaknya. Di sini saya akan menganalisis bagaimana dampak dari perubahan modul ajar, dampak dari perubahan RPP ke modul ajar dapat mengimplementasikan atau berpengaruh pada pembelajaran IPS di SMA N 200 Batahan. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya melakukan atau menggunakan metode kualitatif. Nah, prosedur penelitian yang sebenarnya itu yang pertama itu saya akan mengumpulkan data. Nah, saya akan melakukan wawancara mendalam dengan guru IPS yang ada di SMA N 200 Batahan untuk memahami tantangan dan kesiapan mereka dalam menggunakan model ajar. Yang kedua, saya akan melakukan observasi, yaitu mengamati proses pembelajaran di kelas untuk melihat penerapan modul ajar itu secara langsung. Yang ketiga ada dokumentasi. Di sini saya akan mengumpulkan dokumentasi seperti modul ajar, RPP sebelumnya, dan catatan pelatihan yang dilakukan oleh guru di SMPN 200 Batahan. Nah, sekian pemaparan hasil penelitian saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan